Lukisan Mona Lisa adalah lukisan karya Leonardo da Vinci yang sangat terkenal hingga saat ini. Apakah sahabat tahu bahwa ada misteri di balik senyum Mona Lisa? Sekitar 5 abad setelah Leonardo da Vinci melukis Mona Lisa, potret itu kini tergantung di balik kaca anti peluru di dalam Museum Louvre yang telah menarik ribuan penonton yang berdesak-desakan setiap harinya. Banyak yang mengatakan bahwa senyum dan tatapan Mona Lisa telah menghipnotis banyak orang sehingga membuatnya terkagum-kagum hingga saat ini. Namun, mungkin banyak orang yang menanyakan tentang apakah di balik senyuman itu. Seiring dengan misteri identitas pengasuh dan penampilannya yang penuh teka-teki ini, alasan popularitas karya ini adalah salah satu dari banyak teka-tekinya. Seorang dokter Boston, Dr. Mandip R. Mehra, memecahkan salah satu misteri di balik terkenalnya lukisan itu. Lebih dari setahun yang lalu ketika dia berada di kerumunan berharap untuk melakukan hal yang sama, dia merenungkan detail penampilan aneh La Gioconda. Penampilan itu terlihat olehnya kulit yang menguning, rambutnya yang menipis, dan tentu saja senyum miringnya. Saya memiliki kesempatan untuk berdiri di sana selama 1,5 jam tanpa menatap apapun kecuali lukisan ini. Saya bukan seorang seniman. Saya tidak tahu bagaimana menghargai seni. Tapi, saya benar-benar tahu bagaimana membuat diagnosis klinis, tutur Mehra. Ketika menggali sejarah Mona Lisa, dia sampai pada kesimpulan bahwa Gherardini Lisa menderita penyakit yang disebut hipotiroidisme. Semua gejala penyakitnya, seperti tangan bengkak, rambut menipis, dan ada benjolan di leher, semua itu terlihat dalam potret. Menurut Mehra, ada detail-detail yang terlihat jelas ketika dia memperhatikan lukisan Mona Lisa dengan saksama. Ia menjelaskan detail-detail itu adalah adanya benjolan kecil berdaging tepat di antara saluran air mata dan pangkal hidungnya. Rambutnya yang aneh, tipis dan kurus, dan garis rambutnya menyusut di balik kerudungnya. Dia tidak memiliki alis. Dan di tangan kanannya, terlipat lembut di sebelah kirinya, ada tonjolan mencolok di antara telunjuk dan jari telunjuknya. Dia juga memiliki kulit yang menguning dan tampak seperti gondok. Setelah memerhatikan semua ini, menjadi jelas bagi saya bahwa ada sesuatu yang salah dengannya. Benjolan di lehernya, sementara itu bisa menjadi awal dari penyakit gondok. Pembesaran kelenjar tiroid yang tidak normal. Ini bukan leher bengkok. Senyum itu mungkin karena kecacatan yang disebabkan oleh kelemahan otot, jelas Mehra. Untuk mendukung diagnosisnya itu, Mehra memeriksa kehidupan di Florence abad ke-16, mencari bukti bahwa hipotiroidisme mungkin merupakan penyakit umum. Ini adalah masalah umum di antara orang Italia selama Renaissance. Gondok yang dihasilkan biasanya digambarkan dalam lukisan dan patung. Akhirnya, dia menemukan bahwa makanan yang dimakan pada saat itu adalah sebagian besar sayuran, sehingga sangat kekurangan yodium yang diperlukan untuk menjaga kesehatan tiroid. Lebih jauh lagi, banyak sayuran yang dimakan oleh orang-orang Firenze Renaissance seperti kembang kol, dan kangkung adalah makanan peningkat gondok atau goitrogen. Teka-teki Mona Lisa dapat diselesaikan dengan diagnosis medis sederhana dari penyakit terkait hipotiroidisme. Tapi, perawatan terbatas yang tersedia pada saat itu membuktikan bahwa dia akan meninggal jauh lebih muda, pungkasnya. Jadi, apakah sahabat pernah mendengar penyakit ini?